Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan. Kami agungkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru Di setiap waktu amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan
baru. Di setiap waktu Terima kasih Tuhan Yesus. kebenaran-Mu Perkenananmu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Saudara guys Tuhan, saya ingin menguatkan kita hari ini. Saya beri judul perenungan kita adalah kekurangan-Mu bisa menyatakan kemuliaan Allah. Sama-sama katakan, kekurangan-Mu bisa menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, kita akan baca yaitu sebuah peristiwa perkawinan di Kana. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Sesudah kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan poin pertama saya di dalam ayat 1 sampai yang keempat ini, yaitu sebuah peristiwa ketika dalam suatu pernikahan ada sebuah kekurangan yang terjadi di tengah-tengah acara, yaitu kekurangan anggur. Dan saudara perlu tahu bahwa di zaman itu kekurangan anggur bukanlah masalah biasa, itu masalah besar, saudara. Dan pengalaman saya dengan jemaat yang konseling sama saya maupun pengalaman kami sendiri, dalam acara pernikahan pasti ada saja yang kurang, Bapak Ibu. Ya, pasti ada saja yang kurang. Berapa orang yang cerita sama saya secara segala sesuatu itu bagus, ya tapi tiba-tiba mungkin di bagian make up-nya yang kurang, mungkin di bagian makanannya yang kurang. Jadi kalau yang lain lengkap, ada saja yang kurang. Ada teman saya, dia mengadakan pernikahan dan dia tidak mengundang beberapa teman. Lalu dia hanya menyiapkan makanan berdasarkan undangan yang sudah dia bagi. Tiba-tiba ada hari-harinya teman-teman yang tidak diundang pun datang di acara itu. Akhirnya makanannya kurang, saudara, karena yang hadir melampaui undangan. Jadi saudara, teman-temannya bilang, diundang tidak diundang, kami datang ke acaramu. Saya banyak mendengar cerita begitu, saudara.
Ada yang kemudian mengadakan pernikahan di luar ruangan dan kemudian tiba-tiba hujan sebelum acara. Dalam banyak acara pernikahan ada saja yang kurang, saudara. Dalam pernikahan kami kemarin juga tanggal 3 Februari ada saja yang kurang. Tapi Bapak Ibu dalam hal ini masalah besar karena mereka kekurangan anggur. Tapi saudara perhatikan ini, di tengah-tengah kekurangan anggur itu justru disitulah Tuhan nanti menyatakan kemuliaannya, menyatakan mukjizatnya. Katakan amin, saudara. Ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang menarik, saudara. Karena di sini Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Yesus berkata kepada Maria, saatku belum tiba. Seolah-olah waktu Yesus belum melakukan mukjizat, masih belum tiba, saudara. Tetapi sebenarnya, kenapa Yesus mengatakan saatku belum tiba? Dia sedang menyatakan bahwa nanti dia harus minum anggur itu di akhir pelayanannya. Masih ingat waktu di Taman Getsemani, dia berkata kepada Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Jadi cawan anggur itu berbicara tentang kematiannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada ibunya, saatku belum tiba, ibu. Tetapi Yesus setelah itu nanti kita melihat, dia tetap melakukan mukjizat. Ayat yang kelima berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, ini adalah sebuah perintah Ibu Yesus kepada para pelayan. Saudara perlu tahu bahwa tempayan di sini adalah sebuah bak atau kolam kecil tempat ritual penyucian menurut adat Yahudi. Buat apa air itu? Jadi begini saudara, kalau ada orang non-Yahudi mau masuk agama Yahudi, mereka harus dibaptis di kolam kecil itu. Ya, jadi itu sebenarnya air untuk penyucian. Ya. Nah, saudara perlu tahu bahwa satu tempayan itu isinya kurang lebih 100 liter air. Satu tempayan. Berarti ada berapa tempayan di sini tadi Bapak Ibu? 6 tempayan. Berarti 6 kali 100 liter air. Artinya apa? Di sini ketika Yesus merubah air menjadi anggur, itu jumlahnya sangat banyak sekali saudara. Bukan jumlah kecil. Kalau kita hitung secara literal, berarti itu kurang lebih 600 liter air. Karena 6 tempayan, saudara, gas Tuhan. 6 tempayan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh, saudara. Ya. Perhatikan, sebelum mukjizat air berubah menjadi anggur di perkawinan di Kana, seseorang harus melakukan tugas biasa yang melelahkan, yaitu mengisi tempayan. Dan saya mau katakan begini, sebenarnya mengisi tempayan pada saat itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Karena ritual penyucian sudah selesai. Tamu-tamu sudah selesai cuci tangan, cuci kaki semua. Karena acara sudah berlangsung. Dalam adat Yahudi Bapak Ibu, mereka mengadakan ritual itu sebelum acara mulai. Jadi mereka cuci tangan, cuci kaki. Karena orang Yahudi tidak boleh makan kalau tidak cuci tangan. Jadi ritual penyucian sudah selesai. Artinya apa? Pada waktu Yesus menyuruh para pelayan mengisi air di dalam tempayan itu, secara logika itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tapi perhatikan saudara yang kasih Tuhan, sebelum mukjizat air berubah menjadi anggur, harus ada orang yang melakukan tugas biasa yang melelahkan, yang sepertinya sia-sia. Bapak Ibu, rata-rata kita ingin agar anggur yang baru muncul secara spontan begitu saja. Apa yang kita harapkan dari Yesus? Yang kita harapkan dari Yesus adalah, Yesus, anggur sudah habis. Kalau engkau mau mengadakan anggur, maka isilah tempayan ini semua dengan anggur. Tiba-tiba anggurnya muncul, mukjizat terjadi secara supernatural, tiba-tiba tempayan-tempayan itu secara tiba-tiba berisi anggur.
Apakah begitu cara kerja Yesus? Bukan. Dia tidak melakukan mujizat secara spontan. Apa yang Yesus lakukan? Dia melibatkan para pelayan, mengisi air terlebih dahulu di dalam tempayan itu. Sebagian besar orang Kristen, ketika kita mengharapkan mujizat, kita berharap bahwa mujizat itu terjadi secara spontan. Tetapi kalau narasi Alkitab kita baca baik-baik, Ibu, setiap kali mujizat itu terjadi, Yesus atau Tuhan Allah selalu berusaha melibatkan kita di dalam proses mujizat itu. Kita harus melakukan pekerjaan biasa. Kita harus melakukan pekerjaan yang sepertinya sia-sia, Bapak Ibu. Bagi orang dunia. Tapi di hadapan Tuhan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, yang pertama tadi saya berkata, di dalam kekurangan, justru disitulah ada mujizat. Yang kedua, Tuhan selalu melibatkan kita di dalam pekerjaan mujizat. Tidak ada namanya mujizat spontan. Itu pasti melibatkan kita. Saudara, waktu dalam pernikahan kami kemarin, ya, saya pernah cerita kepada saudara bahwa secara keuangan finansial kami nggak punya apa-apa. Karena saya hamba Tuhan. Saya nggak punya tabungan banyak. Istri saya juga cuma guru TK. Tapi saya selalu bilang kepada istri saya waktu itu, kita lakukan bagian kita. Kita isi tempayan kita dengan air. Bukan kita yang merubah air menjadi anggur. Yesus. Tapi kalau kita tidak pernah mengisi tempayan kita dengan air, tidak ada perubahan mujizat. Tidak ada peristiwa mujizat, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Mujizat memang bersumber daripada Tuhan, namun seringkali Tuhan ingin kita berpartisipasi dalam proses transformasi itu. Sebagai pelayan Tuhan, mari kita taat seperti yang dikatakan Maria kepada para pelayan. Apa itu? Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Mari kita taat. Jadi itu pesannya kepada kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepadamu, buatlah itu. Kalau Tuhan berkata layani dia, mari kita layani dia. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan saudara pekerjaan hari ini, saudara melayani Tuhan, berarti saudara taat kepada Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang menceko air itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki ini berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, dalam tradisi orang Yahudi biasanya anggur yang terbaik dulu yang dikeluarkan kepada tamu. Baru setelah anggur terbaik itu habis, barulah anggur cadangan diberikan di acara. Tetapi dalam peristiwa ini justru anggur yang dirubah oleh Yesus, anggur yang keluar dari air tadi ternyata rasanya jauh lebih baik daripada anggur terbaik yang disediakan pemimpin pesta. Jadi Yesus memberikan anggur yang lebih baik, saudara kasih Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, berkat mujizat dari Tuhan itu selalu lebih baik di akhir. Dari Tuhan itu, jadi kalau hari ini sudah Bapak Ibu terima mujizat, berkat, percayalah bahwa di hari-hari depan ada mujizat yang lebih baik, saudara. Mujizat daripada Tuhan itu, berkat Tuhan itu tidak pernah turun, tapi selalu naik. Ya. Yang terakhir, yang terbaik itu selalu di akhir, saudara kasih Tuhan. Tapi dengarkan ini, orang dunia, pemimpin pesta di dunia, mungkin bisa memberi anggur terbaik menurut standar dunia. Menurut standar dunia itu sudah terbaik. Tapi ketika Yesus yang memberikan anggur, kita akan baru mengecap, ternyata jauh lebih baik, saudara. Yang dari Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, anggur yang lebih baik juga melambangkan perjanjian baru yang lebih baik daripada perjanjian yang lama. Saudara kasih Tuhan bahwa hari ini kita ada dalam perjanjian yang baru. Di dalam darah Yesus. Artinya apa? Perjanjian dengan darah Yesus itu jauh lebih baik daripada perjanjian hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Maka saudara yang kasih Tuhan, poin saya yang pertama tadi, di dalam kekurangan justru di situ ada mukjizat. Yang kedua, Tuhan selalu melibatkan orang percaya dalam proses transformasi mukjizat. Dan yang ketiga apa? Mukjizat terbaik selalu ada di akhir.
Mujizat terbaik selalu ada di akhir. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita taat, ketika kita mengisi tempayan kita dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, setialah. Ya, setia. Ada banyak orang berkata kepada saya, "Pak, apa sih sebenarnya makna hidup ini? Pagi-pagi sudah bangun, ke stasiun kereta, naik kereta, sore-sore jam 6 pulang lagi, sampai di rumah tidur, besok pagi bangun lagi, ya makan, terus naik kereta lagi, sampai di kantor, jam 6 sore pulang lagi, seperti itu terus menerus." Dia berkata kepada saya, "Kita nggak lebih dari binatang, Pak." Makan, minum, kerja, tidur. Saya bilang, justru di dalam lingkaran itulah engkau sedang memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, baik engkau makan ataupun engkau minum, muliakanlah Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk berkuasa menaklukkan bumi. Pada waktu engkau bekerja, engkau bukan sedang menjadi budak dari bosmu. Engkau bukan sedang menjadi kuli dari bosmu. Jangan punya pikiran, saya ini kuli bos saya yang diuntungkan. Kejam sekali bos saya ini, saya yang diperas. Jangan punya paradigma seperti itu. Tapi kita berkata bahwa yang saya lakukan setiap hari sekalipun sepertinya sia-sia dan membosankan, di hadapan Tuhan aku sedang mengisi tempayan-tempayan yang suatu hari itu akan menjadi mukjizat yang besar. Memuliakan nama Dia, memasyurkan nama Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Setia dalam segala perkara. Perkara-perkara kecil, setialah. Katakan amin saudara. Ya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita setia. Saya mengundang istri saya untuk menyanyikan satu lagu tentang kesetiaan. Ya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita, sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Tuhan.